Selamat pagi Bu, selamat pagi semuanya. Nama saya Gabriela Valentina dari kelas 12 IPS 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi sosiologi, yaitu perubahan sosial. Beberapa hal yang akan saya bahas dalam video ini adalah pengertian perubahan sosial, teori perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial, faktor pendorong perubahan sosial, dan faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial dibagi menjadi 4. Teori yang pertama yaitu teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya, seperti gaya hidup. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial bisa saja terulang kembali. Misalnya, pada tahun 1970, para remaja sangat menggandrungi yang namanya skuter. Lalu, pada tahun 2018, hal ini terulang kembali. Anak-anak muda dan remaja kembali ingin mempunyai skuter. Teori yang kedua yaitu teori perkembangan atau teori linier. Menurut teori perkembangan, perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Contohnya, perkembangan bangsa Indonesia mulai dari zaman penjajahan, mempertahankan kemerdekaan, sampai dengan saat ini. Teori yang ketiga yaitu teori gerakan sosial. Berdasarkan teori ini, ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial, di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Teori ini juga menyatakan bahwa perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidak selalu melalui jalan damai, bisa saja melalui gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa, dan lain-lain. Teori yang terakhir atau teori yang keempat yaitu teori modernisasi. Teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara-negara terbelakang menjadi negara-negara maju. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita seolah-olah tidak bisa lepas yang namanya media sosial, yang ternyata menjadi kebutuhan. Media sosial berperan penting dalam menjaga interaksi sosial dalam masyarakat. Padahal, sebelum media sosial ditemukan, masyarakat melakukan interaksi dengan cara tradisional. Salah satunya dengan cara berkunjung atau silaturahmi yang merupakan adat budaya asli Indonesia. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan biasanya memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya, perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan sosial atau budaya yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan maupun tidak direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Misalnya, revolusi industri di Inggris, yaitu perubahan dari proses produksi tanpa mesin menuju tahap produksi menggunakan mesin. Yang ketiga yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan mode pakaian tidak akan membawa pengaruh berarti bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti
seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya, urbanisasi ke kota-kota yang menimbulkan berbagai perubahan, seperti lahan menjadi sempit. Selain itu, timbul pula kesenjangan yang dapat memicu konflik atau perpecahan yang akhirnya bisa berujung pada tahapan disintegrasi sosial. Yang kelima yaitu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau intended change atau direncanakan atau planned change adalah perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan atau agent of change. Contohnya, penerapan program keluarga berencana atau KB yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar tercipta keluarga yang sejahtera. Yang keenam yaitu perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau unintended change atau tidak direncanakan atau unplanned change adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Contohnya, kecenderungan pelaksanaan upacara adat perkawinan yang bersifat praktis, tidak seperti pesta adat aslinya. Hal ini sebetulnya tidak dikehendaki masyarakat, tapi karena alasan-alasan tertentu seperti biaya yang mahal, waktu yang lama, akhirnya masyarakat banyak yang mengikutinya. Yang ketujuh, perubahan struktural dan perubahan proses. Yang pertama, perubahan struktural. Perubahan ini merupakan perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, mengakibatkan penambahan wewenang pada daerah yang harus didukung oleh kesiapan pengelolaan daerah. Yang kedua yaitu perubahan proses. Perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya, perubahan kurikulum dalam pendidikan yang sifatnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam kurikulum sebelumnya. Faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang akan kita bahas lebih dulu adalah faktor internal. A. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatannya. Misalnya, timbul sistem hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, dan bagi hasil. Demikian halnya dengan berkurangnya penduduk desa yang disebabkan oleh urbanisasi. Yang B. Penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dibedakan dalam pengertian invention dan discovery. Invention adalah proses menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru dengan mengombinasi atau menyusun kembali unsur-unsur kebudayaan lama dalam masyarakat. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru baik berupa alat atau gagasan. Discovery dapat menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, menerima, bahkan menerapkan penemuan tersebut. Yang C. Pertentangan masyarakat atau konflik sosial. Pertentangan antara generasi muda dengan generasi tua tentang nilai-nilai baru akan membawa perubahan. Generasi muda lebih mudah menerima perubahan dibanding dengan generasi tua. Yang D. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Contohnya, revolusi kemerdekaan Indonesia mengubah wajah Indonesia yang sebelumnya merupakan negara terjajah menjadi negara yang merdeka. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, banjir bandang, angin topan, dan semacamnya mengakibatkan masyarakat harus pindah ke tempat yang baru. Mereka harus beradaptasi dengan keadaan alam yang baru yang menuntut perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Yang kedua yaitu peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat mengakibatkan terjadinya perubahan. Karena negara yang menang biasanya akan memaksakan kebijakannya terhadap negara yang kalah, seperti dominasi kebudayaan, politik, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dalam hal ini, dua kebudayaan saling bertemu dan salah satu kebudayaan tersebut berhasil mempengaruhi. Budaya yang diterima disebut dengan demonstration effect, sedangkan kebudayaan yang tidak diterima disebut cultural animosity. Faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama yaitu kontak dengan kebudayaan lain. Dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu difusi intramasyarakat dalam masyarakat itu sendiri dan difusi antar masyarakat antara dua masyarakat atau lebih. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju.
Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedelapan, orientasi ke masa depan. Yang kesembilan, adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Yang keenam yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain menyebabkan suatu masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat, yang dapat memperkaya kebudayaan masyarakat tersebut. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dapat disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang tertutup. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Yang keempat, yaitu adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat atau vested interest. Orang selalu mengidentifikasikan diri dengan usaha dan jasa-jasanya. Yang kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup, terutama yang datang dari barat. Yang ketujuh, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Yang kedelapan, kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging. Yang kesembilan, nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Sekian presentasi saya tentang salah satu materi sosiologi, yaitu perubahan sosial. Terima kasih.